Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, anak-anak, nah sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau minta tolong silakan dirapikan dulu tempat duduknya, kemudian disiapkan alat-alat pembelajarannya seperti tulis dan alat tulisnya ya. Silakan. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini kita dapat manfaatnya ya dan dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Nah, kita sebelum mulai pembelajaran, Bapak cek dulu ya siapa saja yang tidak sekolah hari ini. Sekarang sudah 31 ya. Zara Putri. Hadir. Ya. Neng Siti Farida. Ada. Oke, nah hari ini kita belajar lagi ya di mata pelajaran pengolahan nasi hewani. Kemudian Bapak nanti akan membahas tentang materi pengolahan tentang bahasa wayang. Nah kemudian kalian tahu nggak jenis-jenis hasil ternak unggas itu apa? Ternak unggas, unggas. Sebut apa? Burung, ya. Terus apa? Yang artinya dua, tapi berdasarkan hasil yang ternak ya, berarti burung puyuh, gitu kan? Yang menghasilkan itu berapa telurnya? Nah, kemudian ayam itu kan ada beberapa jenis ya. Ada ayam kampung atau ayam ras, namanya. Kemudian ayam negeri, itu namanya ayam broiler. Terus ayam satu lagi apa lagi? Yang diternak ayam petelur. Ya, berarti yang diambilnya itu adalah telurnya. Jadi banyak ya hasil ternak unggas. Nah, kemudian untuk materi ini Bapak akan membahas tentang proses pembuatan bakso ayam aja. Jadi tidak membahas proses pembuatan apa. Kan hasil ternak unggas itu banyak ya. Misalkan seperti telur telur asin itu kan hasil ternak unggas juga sama. Kemudian misalkan sosis ayam, kemudian nugget ayam banyak. Cuma Bapak di sini akan membahas tentang materi bakso ayam. Ini hasil ternak unggas yaitu ayam daging atau dari ayam broiler ya. Nah kemudian untuk kenapa kita harus belajar ini ya? Karena yang pertama kalian akan di jurusan pengolahan hasil pertanian, otomatis harus tahu bagaimana cara mengolah dari hasil hewani, hasil nabati, gitu kan? Nah Bapak akan membahas tentang ini pengolahan hasil hewani, di mana ini akan bermanfaat pada saat kalian keluar dari sekolah, baik bekerja maupun berwirausaha. Kalau bekerja, berarti nanti misalkan kalian bekerja di pengolahan bakso, nah kalian pasti harus tahu bagaimana cara mengolah bakso yang baik dan baik. Seperti kalau misalkan kalian mau berwirausaha, berarti kalian harus bisa membuat bakso, gitu kan? Bakso yang diterima oleh konsumen, bakso yang enak itu seperti apa? Cara memproduksi yang baik supaya diterima konsumen itu seperti apa? Gitu ya. Dan kalian juga harus tahu. Nah, dalam pembuatan bakso itu kan ada daging-daging yang cocok atau yang bagus untuk bahan baksonya. Kalian harus tahu seperti apa. Nah, kemudian nah, terus
menerapkan produksi hasil ternak unggas ya. Ada di 3.3. Jadi ini kita akan bahas tentang ini. Kemudian nah, indikator atau yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian dapatkan. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan karakteristik unggas atau karakteristik ternak unggas itu seperti apa. Kemudian kalian juga harus bisa menetapkan prinsip dasar pengolahan bakso ayam. Seperti apa prinsip dasar pengolahan bakso ayam itu? Ya, harus bisa. Apakah dengan perebusan, atau dengan pencampuran, gitu kan? Itu namanya prinsip dasar. Atau gorengan. Nah, kemudian selanjutnya kalian harus bisa menghitung jumlah kebutuhan. Ini bakso berikutnya ya, silahkan di. Udah ya. Ya, jadi itu video proses pembuatan bakso ayam ya. Jadi intinya proses pembuatan bakso itu seperti itu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Silakan Setiasa. Bakso adalah suatu produk olahan daging di mana merupakan suatu sistem emulsi yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan minyak dalam air, di mana lemak sebagai fase diskontinu dan air sebagai fase kontinu. Dengan protein yang berperan 5 gemulsifer selama pencampuran adonan, protein terlarut membentuk matriks yang menyelubungi lemak. Pada pemasakan akan terjadi koagulasi protein oleh panas dan terjadi pengikatan butiran yang terperangkap dalam matriks protein. Bahan-bahan untuk membuat bakso: daging sapi, tepung tapioka, es batu, dan bumbu-bumbu. Oke, terima kasih Siti Aisyah. Jadi itu ya, Siti Aisyah sudah menyimpulkan dari. Oke, terima kasih Siti Aisyah. Siti Aisyah sudah menyimpulkan dari materi yang Bapak sampaikan dan video tadi yang Bapak sampaikan ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya, nah kita akan diskusi untuk menentukan Bapak buat kelompok. Berarti ini ada berapa? Berarti ada 2 kelompok. Satu kelompoknya itu berisi 5 orang ya. Nah, kemudian setelah kita membuat kelompok, kita berdiskusi tentang apa saja yang harus dilakukan dalam proses pembuatan bakso, baik alat, kemudian proses produksinya seperti apa ya. Nah, gimana untuk pembuatan kelompok? Bapak yang tentukan atau kalian? Bapak aja ya. Nah, silakan tanpa itu ya, tanpa suara ya. Kemudian nanti akan Bapak jelaskan bagaimana kerjanya. Acaranya yang pertama itu membuat perencanaan produk olahan hewani yaitu bakso ayam. Ya, jadi acaranya sekarang kita berdiskusinya tentang perencanaan membuat produk olahan hewani yaitu bakso ayam. 250. Ini apa? Pak. Kalau itu berat. 2 gram. 2 gram. Siap? Nah, itu salah. Ini kan udah 71,2%. Persen itu udah 100 ya. Dibagi 100. Gak usah dibagi 100 lagi.
bisa dibagi 1/2. Kalau misalkan 1,2% langsung aja dikali 250. Kalau misalkan 2% dibagi 100, nggak usah di 2 kali. Ini belum. Nah, kalian kan sudah beres membuat ini ya, sudah beres. Nah, tinggal kalian tentukan jadwal proyeknya ya. Nah, jadwal proyek itu berarti dilaksanakannya besok hari apa, tanggal berapa ya. Kemudian setelah itu kalian tentukan siapa saja yang dalam misalkan kegiatannya dalam proses penyiapan alat, siapa aja yang berkontribusi di sana, maksudnya yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan alat dan bahan, dalam proses perusahaan, penyiapan dan sebagainya. Jadi kalian bagi-bagi tugas supaya tidak dilakukan hanya satu orang. Ya, misalkan nanti siapa yang menyiapkan alat, kemudian yang mengecek alat sudah bersih atau tidak siapa, dari sekarang. Kemudian penyiapan bahan, penimbangan siapa. Jadi kan nanti dalam proses praktek ada orang yang menyiapkan alat, ada orang yang menyiapkan bahan. Nah, menyiapkan alat siapa, yang menyiapkan bahan siapa. Jadi nanti tidak waktunya cepat, kemudian tidak lama. Kemudian dalam proses pembuatannya juga sama. Nanti kan ada yang menilai, kemudian yang menyiapkan bahan bumbu, ada yang menggoreng dulu, kita menggoreng bawang. Ya, silakan didiskusikan ya. Nah, kira-kira ada yang masih kurang jelas dalam kegiatan pelajaran kali ini? Silakan. Jelas. Ya. Nah, terus kira-kira ada yang bisa menentukan apa saja yang Bapak sampaikan, kemudian apa saja yang kalian dapat hari ini? Ada yang bisa? Bisa. Silakan. Nah, silakan sekian bisa. Nah, boleh Bapak. Kita belajar apa? Kemudian prosesnya membuat bakso, dan kalau sudah selesai semua bisa menjalani usaha. Itu ya. Jadi kita proses jadi kita belajar tentang proses pembuatan bakso dan nanti bisa diterapkan pada saat kita keluar dari sekolah. Nah, kemudian terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk sebelum pulang silakan kembali dulu ke tempat belajar. Nah, kemudian jangan lupa sampahnya dibuang ya, stop dibuang dulu, kemudian dirapikan dulu tempat duduknya. Aku pernah ya sudah. Nah, berarti besok kita kegiatan praktikum ya. Jadi jangan lupa membawa jas lab, kemudian masker, kemudian topi atau highlight ya, terutama untuk laki-laki harus dibawa, harus pakai. Nah, kemudian masker ya, masker juga harus dibawa. Masker bebas ya, enggak harus yang itu. Yang penting harus pakai masker. Itu ya. Nah, kemudian silahkan sarapan dulu ya di rumah supaya nanti karena waktunya cukup panjang supaya tidak ada yang sakit ya, kita sarapan dulu. Nah, silahkan untuk sebelum kegiatan berakhir di video berdoa semoga pelajaran ini kita dapat berkah dan manfaat ya. Silakan duduk siap gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai.